Permisi. Masa. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Ya, akhirnya kita melewati penghujung tahun ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Apa udah ngerasa New Year me atau belum nih? Belum Gimana? ya ini. Tetap Biasa jadi aja. orang yang lama ya. Biasa aja. Belum ya, belum ada perubahan ya, bisa karena kan sih. masih baru. Nah, Iya. tahun baru di masa pandemi kayak gini tuh ngingetin kita lagi sama pendengar, sama teman-teman juga, sama para tetangga nih. Nah, kalau mau berkumpul, jangan lupa ikutin protokol kesehatan. Tetap ya, karena kan tahun baru kali ini tuh tahun baru yang berbeda dari tahun-tahun biasanya. Mungkin kalau misalkan tahun-tahun yang lalu, kita masih bisa ngerayain bareng-bareng, masih bisa party gitu kan. Wah, Nah, party. tapi buat yang tahun ini, jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke. Nah, tapi ya tadi kalau Tata ngomong tentang jaga kesehatan, pasti kan kalau misal jaga kesehatan pasti ada kegiatan yang dilakuin. Nah, biasanya kegiatan apa aja yang kalian lakuin waktu tahun baru? Aku mulai dulu dari asisten. Tata. Waduh. Apa aja? Karena kamu di bawahku ini lebih tepatnya. Jadi ya yang paling enak Oh, dilihat gitu. ya bawah. Jadi ya udah. Di bawah ya, oke, Di baik. bawah. Kalau yang aku lakuin di tahun baru sih kadang biasanya, karena kan kalau tiap tahun baru biasanya aku pulang ke Jogja kan, kumpul. Biasanya ya ke alun-alun sih, malam tahun baru itu ke alun-alun, bareng-bareng sama keluarga, main, cari cemilan di situ sampai tahun baru, terus udah pulang. Udah gitu aja sih, malam tahun baru aja sih celebrate-nya. Bawa Gitu. motor racing nggak itu ke alun-alun? Biasanya kan alun-alun Enggak kalau malam buat dong. nge-drugs. Iya sih, tapi enggak. Aku jalan kaki, soalnya rumah sama alun-alun deket banget. Gitu. Oke. Kalau Matias, Oh, kalau aku tahun baru kan kebetulan nggak di tempat perantauan ya. Kita di rumah. Jadi bisa kumpul sama keluarga, beli trompet, ngajak editor ke alun-alun tapi tidak pernah mau ya. Itu. Wah, ketahuan. Aduh. ngapain bilang itu itu? berdua? Enggak, bohong. Beneran bohong. Terus ngapain selain beli trompet itu? Masa tahun baru cuma beli trompet? Biasa gangguin rumah tetangga gitu, beli trompet terus dari rumah tetangga ditiupin gitu kan biar mereka marah. Nggak bercanda. Oh, ketahuan. Cuma beli trompet itu toh. Iya, waduh. Saya kalau nongkrong biasanya kan anak nongkrong ya. Saya nggak ada, uangnya nggak ada, udah habis. Berfoya-foya di awal ya kelihatannya saudara Matias ini. Beli trompetnya yang langsung bunyi horn itu loh, yang sampai itu suara kayak apa ya? Tahu yang klakson truk. bentuknya naga itu aku biasa beli. Waduh, Dibenerin dong. naga nggak tuh? Spesifik ya? Spesifik loh. Oke, lanjut. Kalau Karen. Kalau aku sih biasanya malam tahun baru paling sih liburan ya. Biasanya sih ke Tretes kayak gitu, liburan nginep di hotel sampai tanggal 1-nya kayak gitu sih. Cuman ya standar aja ngabisin waktu malam baru ya di hotel gitu. Paling cuman pergi makan, balik lagi ke hotel kayak staycation gitulah di hotel. Selain ngabisin waktu juga ngabisin uang juga. Nginep di hotel itu ngabisin uang juga. Iya. Kan uang orang tua. Jadi nggak apa-apa. Santai. Bener juga. Ada, betul. Betul itu. Waduh. Gak habis pikir cuma ke hotel ya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga liburan, yang penting kan di luar kota. Kalau di dalam kota nginep betul. ngapain? Betul. Kalau ini nih yang paling tak tunggu sebenarnya. Editor yang mulia, editor yang terhormat ini. Kemana kamu? Apa yang kamu lakuin dulu deh? Ini berlawanan dengan omongannya si Matias tadi. Klarifikasi. Dendam dong. Verifikasi ini. Langsung Klarifikasi. diklarifikasi. Jadi setiap tahun itu rutin sama orang rumah itu diajak ke alun-alun. Soalnya kan rame itu, banyak orang jualan, terus ada orang kumpul, ada konser. Terus ya biasa kayak setiap tahun kan pasti ada acara kembang api kan.
itu biasanya nunggu di alun-alun gitu nonton. Nah, tahun kemarin itu aku diajak sama si Matias ini, diajak. Nah, aku iyain. Kebetulan waktu itu orang 4 ya, sama 2 orang teman SD yang lama. Kebetulan pulang Tulungagung. Reuni. Ya, biasa nongkrong gitu, jalan-jalan. Sampai jam berapa ya sing dulu itu ya? Sampai Ya, pagi sampai kemarin. Iya, Dua. sampai pagi, hampir pagi itu baru pulang. Jam Ya. 3 itu baru pulang. Nah, Nah, jadi fix ya ini berlawanan dengan kata-katanya si Matias. Enggak, kemarin katanya kamu mau beli nanas sama Sprite itu buat apa itu? kenapa kok makin diperjelas? Kenapa? Kalau misal kalian punya masalah, diselesaikan baik-baik dulu, dijelaskan dulu. Iya loh. Dan tadi aku dengerin Yohanes katanya berlawanan, malah mendukung omongannya Matias dong dari tadi. Iya. Loh, dia kan betul. bilangnya saya nggak pernah mau diajak, tapi kan sebetulnya yang tahun kemarin kan Oh. saya justru baru sama iya. dia. Rencana tahun ini mau ada lagi nggak? Mau ajak lagi nggak Matias sama Yohanes? Biar akur gitu, biar kompak gitu dari tadi. Ya ampun, berantem aja. Iya nggak Biar apa nggak ada miskom tahun lagi. ini rencana. Nah, ini Iya nanti gimana? kalau lalu nanti tahun ini. Oke. Oh, iya. Oke. Dihitung Romantis dulu. banget hubungan kalian berdua Bersih-bersih. sebenarnya. Nah, Iya tadi loh. kan udah So sweet ngomongin. banget loh mereka berdua tuh. Iya sih. Tapi emang kelihatan dari bajunya sih, seperti Tom and Jerry ya. Biru Betul. sama Tom Betul sama juga. Jerry. Yohanes. Nah, tapi kan tadi ngomong kalau misal kita tadi tahun baru ya udah pergi kayak tadi pergi keluar kota nginep di sana, terus kayak tadi yang cuma ke alun-alun beli trompet untuk ganggu tetangga. Maksudnya kan ada beberapa hal yang unik lah ya yang bisa dilakuin waktu tahun baru. Nah, tapi kan ini masa Tapi pandemi. kalau gangguin tetangga kayaknya bukan unik deh, Pak RT. Iseng. Nah, Iya. ya Itu juga jatuhnya unik, sih. ganggu. iseng. Iya, Iya. jatuhnya ganggu. Ya, Betul. ya juga sih, tapi seru kan Seru Matias? dong. Iya Loh. seru kalau kita yang ngelakuin seru, pasti seru. Seru ya. Betul. Nah, lanjut. Tapi kan ini kan pandemi. Gimana pendapat kalian? Maksudnya apakah ada yang berubahkah dari pekerjaan atau nanti liburan kalian kah? Nah, ini yang spesial. Aku tanya langsung ke si Yohanes dulu deh, si Yohanes yang mulia editor yang terhormat ini. Apa yang berubah? Atau mungkin ya udahlah waktu pandemi ini tahun baru kamu ada yang kamu lakuin nggak yang baru? Apalagi kan pandemi nih. Ini kan pandemi nih. Udah. Sudah. Santai. Ngegasnya nanti waktu malam tahun baru, jangan sekarang. Enggak, dari Iya. tadi Yohanes mikir. Oke. Waktu dan tempat nih. Silakan. Aduh. Ya dibilang-bilang tahun ini banyak yang berubah sih. Soalnya kan nggak bisa keluar-keluar lagi kalau tahun baru. Kalau tahun yang dulu-dulu kan ngabisin waktunya kan keluar rumah gitu. Kalau nalur. Sekarang kan enggak. Jadi ya bosan mau ngapain. Oh, wow. Jadi tiap tahun cuma ke alun-alun gitu atau gimana itu? Iya, alun-alun terus begadang udah. Oh, ya bakaran gitu ya. Tahun ini yang bedain mungkin tahun baruan ini ya penuhi tugas akhir. Udah itu aja. Iya Wah, benar tuh. juga ya. Benar juga. Kenapa kok ada yang tertawa? Wah, Ada yang tertawa. ini curhat dalam hati itu kayaknya unek-unek yang pengen disampaikan banget gitu. Betul. Loh, bukan cuma saya saja, satu kampus. Iya, gak usah disebutin lah ya. Iya. Oke, terus nih teman sejatinya si Yohanes, the best friend of the best friend of the best. Ya. Matias. Oh, langsung pede loh, belum aku ngomong siapa Belum langsung disebut. jawab loh. Belum disebut langsung. Oh iya. Wah. Pede dia. Pede. Menyadari kalau dia best of the best friend of the best friend itu tadi. Bagus saya Matias. Tujuan saya simple aja. Cuma ganggu tugas akhirnya editor ini. Jadi jangan sampai dia ngerjain, harus main sama saya. Dan saya nggak ada. Wah ini buat dosen-dosennya
Pak Editor, Bapak Ibu tahu siapa yang menghambat pekerjaan dari Ya editor. termasuk Pak RT juga kalau misalnya ditanya telat, Oh iya. tahu ya siapa penyebabnya ya. Oh iya, Tahu. iya. Ya. Saya auto panik tadi, auto panik. Kenapa kok aku ikut-ikut? Oke. Langsung laporan loh, langsung laporan semua loh. Nah, terus ini nih, apa yang berubah dari tahun lalu? Apa nih yang berubah dari tahun lalu? Yang berubah gimana ya? Mungkin kalau dulu bisa ketemuan sama teman-teman reunite gitu, sekarang nggak bisa. Ada yang nggak pulang ke tanah perantauan kan, karena mereka harus di sana karena nggak bisa pulang. Contohnya ada yang di Jakarta, ada yang nggak dibolehin pulang gitu, sudah konfirmasi sih sebenarnya. Jadi nggak serame yang dulu, tapi juga masih bisa seru-seruan sama teman-teman yang ada di Tulungagung kayak gitu. Ya contohnya kayak Yohanes tadi cuma ke alun-alun beli trompet ya. Itu tadi yang di Tulungagung ya. Nah, itu kan masih banyak temannya Matias. Kita nggak tahu siapa banyak. Kalau Karen. Kayaknya Apa? kalau aku sama sih ya. Maksudnya karena dari tahun ke tahun juga cuman kayak di hotel aja, jadi mungkin meskipun pandemi nggak ngaruh kali ya. Maksudnya kayak karena kita juga tidak keluar-keluar kemana-mana gitu loh. Jadi kayaknya sih tidak ada yang berbeda. Gitu aja sih. Cuman Oh, mungkin iya, tidak oke. bisa kalau ke Tretes kan tahu nggak sih yang deketnya Surya itu loh, kan kayak banyak makanan kan. Mungkin nggak bisa ke situ aja. Makanan ya tahu. Nggak bisa, Ya. iya gitu. Tapi Ya. kayaknya vibes-nya dan lain-lain mungkin sama sih sejauh ini. Terakhir kali aku sama Tata ke Tretes, kita masuk berita. Kenapa? Enggak, kita nggak masuk berita. Oh, kita nggak masuk ya? Kita nggak Kita masuk nggak berita. masuk. Kita nggak masuk. Korbannya yang masuk iya. Langsung Kita masuk nggak. berita dong. Oke, lanjut. Kalau Tata, apa yang berubah? Atau pendapat dah. Kalau aku sih mungkin kayaknya bener. Aku setuju yang dibilang Karen sampai. Yang dibilang Karen. Jadi kayaknya sih vibes-nya nggak bakal beda. Cuman mungkin nggak ada kumpul-kumpul kayak dulu. Maksudnya kayak di alun-alun. Terus pesta kembang api. Tapi kayaknya menurutku pesta kembang api kayaknya masih tetap ada. Kayaknya masih sih. ada deh. Iya. Kayaknya mungkin memang masih ada, cuman nggak kayak yang kemarin-kemarin aja. Tapi vibes-nya sih kayaknya masih sama sih, nggak ada yang beda sih kayaknya. Gitu. Tapi kalau misal ngomong vibe, menurutku emang nggak bakal berubah banyak ya, karena emang kayak contoh-contoh sekarang kan TV juga boleh kayak nyiarin biasanya countdown terus kembang api. Jadi ya vibe-nya menurutku masih sama aja sih, nggak ada yang berubah. Cuma mungkin secara fisik nggak bakal bisa liburan kan ya. Kayak tadi Karen nggak bisa ke Tretes, dan rumor-rumornya kan Surabaya katanya nggak jadi tatap muka kelasnya. Jadi ya liburan lagi. Dari rumah lagi. Dari rumah lagi dong. Nah, terus karena tadi kan pasti ada yang berubah dikit, ada yang nggak berubah, terus vibe-nya tetap aja. Nah, kalau kita ngomong tahun lalu, resolusi apa yang ya katakanlah yang dari tahun lalu lah, terus pengen kalian lakuin di tahun ini, udah terjadi atau belum resolusinya? Siapa yang mau jawab duluan? Aku males nunjuk, soalnya tempatnya beda-beda sekarang. Oke, yang mulia dulu, yang mulia. Saudara Pak RT. Iya, Pak RT belum jawab tuh. Dari tadi nggak ada nanyain loh. Kamu nih kesepian ya Pak RT. Iya, nanya terus. Silakan. Aduh, silakan Anda jawab sendiri sekarang. Nanya sendiri, jawab sendiri, ayo. Aduh. Kenapa kok jadi aku yang kena pertanyaan sendiri? Ayo Pak RT. Lanjut. Resolusi tahun lalu sih ya gak ada resolusi sebenarnya sih. Bener-bener jujur gak ada resolusi, karena ya emang tiap tahun ya paling cuma keluar kota terus liburan, udah selesai hore-hore udah pulang, ya udah seperti biasa, ngadep laptop, ngadep TV, perenung, udah itu tuh ya. Tidak ada resolusi, nggak ada perubahan apapun, cuma mungkin yang
Ya karena emang gak ada resolusi ya, jadi ya gak ada yang terkabul, gak ada yang tidak terkabul, jadi ya netral. Bingung juga mau jawab apa. Kenapa kok pertanyaan ini betul. diserahkan ke saya, ke aku? Karena emang gak ada Sengaja. jawabannya. Sengaja kita. Nah, ini podcast ini apakah bukan satu tujuan Anda ini? Oke, langsung jawab Kalau- ya, langsung menjawab. Oke, tadi Tapi kayak kan. disidak ya. Kayak disidak kok RT kasihan. Ya ampun. Oh, Oke. Pak editor, Pak Yohanes mau nunjuk siapa nih sekarang? Tadi kan Saya nunjuk Matias sekarang. dendam ya kelihatannya. Tetap Matias yang dipilih. Iya. The Kenapa best gitu of the ya? best of the best. Aku pun curiga deh, jangan-jangan kalian berjodoh berdua. Loh, Sorry. loh. Gimana nih? Enggak. Matias ketawanya sarkas banget. Gitu. Saya sudah Hati-hati punya ya pacar. itu. Maksudnya itu, maksudnya. Iya. Oh, itu. Iya. Oh iya. Resolusi apa yang kemarin itu ini sih untuk jadi lebih sehat. Jadi kemarin itu kan aku bener-bener skip olahraga itu selama 2 tahun. Wih. 2 tahun itu waktu aku masuk kuliah sih. Terus aku mikir, aduh nggak bisa kayak gini terus. Mudah-mudahan tahun depan bisa pokoknya olahraganya kenceng lah pokoknya. Ya untungnya kan karena ada COVID. Jadi aku bisa lebih banyak olahraga gitu kan, banyak waktu luang di rumah kayak gitu. Oh, ya. Jangan-jangan COVID gara-gara resolusinya Matias. Tuhan. Wah, iya. Dengarkan Tapi- dulu. Iya nih. Tapi setelah Konspirasi. COVID, Wah, ini. tapi setelah COVID akhirnya Wah, Matias ini. bisa olahraga, sprint, Nah, iya kan? Betul. ini. Kan kenceng. Oke. Apa itu? Oke. Agak kurang sih Pak Ya, RT. oke, lanjut. Kurang. Nah, tadi nunjuk-nunjuk, mending kamu jawab deh. Yang mulia, yang terhormat editor. Daripada nunjuk-nunjuk itu nunjuk gak baik. Mending menjawab seperti saya tadi. Aku tadi jawab sendiri walaupun jadi tanya. Ayo jawab. Kalau resolusi tiap tahun hampir gak ada sih. Kayaknya cuma Sama. satu nih. Ini resolusi seumur hidup sebenarnya. Oh, iya. Apa? motivasi Tambah Anda? tinggi, udah itu doang. Oke, susah atau mudah atau mungkin bisa terkabulkah tahun ini? Pertanyaannya itu, apakah bisa terjawab tahun ini? Mohon Oh, tidak maaf. bisa. Mohon maaf, kalau misalkan resolusi tambah tinggi kan masa pertumbuhannya kan udah selesai gitu. Apakah bisa terjawab resolusi dari Yohanes tahun Aduh. ini? Meskipun sampai tahun-tahun berikutnya resolusinya nggak bakal terjadi gitu kayaknya. Saya juga kaget. Aduh. Aku juga kaget. Saya mempertanyakan apakah resolusi Anda sudah terkabul? Bingung menjawab. Papanya mungkin- editor ini kalau sandingan sama saya masih tinggian saya. Jadi target dia tuh saya mau melebihi. Bukan mesti, emang tinggian Anda, bukan mesti lagi. Oh iya. Sudah pasti. Ya udahlah. Mungkin masih masa-masanya, masih fase. Ya itu cuma resolusi buat menghibur diri aja sih, bukan. Oke, masih dijelaskan Itu dong. Saya jalannya. itu membela Anda. Kenapa Anda jelaskan lagi? Ya ampun. Tata. Resolusinya yang terkabul Oke. atau mungkin tahun lalu lah. Apa? Kalau aku sih sebenarnya nggak paham dengan kaidah resolusi ya. Maksudnya aku sendiri tuh nggak paham resolusi itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya aku tiap tahun nggak punya resolusi, tapi aku punya harapan dan punya planning sebenarnya. Kalau harapanku tahun lalu untuk tahun ini ya, untuk tahun ini itu sebenarnya ya itu pengen lulus, pengen bisa lulus, dan puji Tuhan udah terkabul, bisa lulus kuliah, terus sama dapat kerja sih. Cuman memang untuk harapan dan keinginan yang bisa dapat kerja ini mungkin memang belum kesampaian. Mungkin tahun depan. Mungkin tahun Jadi depan. iya, jadi ini yang Amin. jadi harapan aku ke tahun depan gitu. Ya, oke. Terakhir, Karen. Resolusinya yang dari tahun lalu.
Dari tadi aku merasa kayak aku mirip-mirip terus sama Kak Tata nih ya. Karena aku juga bukan tipe orang yang punya resolusi gitu. Karena aku tipenya kayak misalnya hari ini nih kepikiran mau ini tahun depan itu langsung, jadi nggak harus nunggu tahun baru gitu loh, bukan tipe yang kayak berdoa tahun baru, malam tahun baru kayak mau apa kayak gitu. Jadi sebenarnya resolusi buat tahun ini sih sejujurnya yang didoakan tahun lalu waktu itu acara sih, karena kan aku megang acara besar harusnya di tahun ini yang tidak terrealisasikan karena pandemi. Jadi tahun lalu sih fokusnya cuma di acara itu aja sih. Kayak gitu. Karena aku bukan tipe yang punya resolusi-resolusi kayak gitu. Ya, walaupun Udah sebenarnya sih, kita kalau- bertiga tadi jawabannya sama, cuma sepertinya aku nggak dianggap ya di sini. Jadi oke lah. sama ta? Ya ampun. Sorry. Oke lah. Gak apa-apa. Aku sadar dari tadi aku ngomong apa, terus dari tadi aku ngomong apa. Maafin Pak saya RT. Pak RT. Ya gak apa-apa. Maafin ya Pak RT. Gak apa-apa. Pak RT hari ini dianaktirikan. Iya. Ya. ampun. Udah yang tanya-tanya, orang tanya dibales suruh jawab loh pertanyaannya sendiri. Ampun. Oke deh, lupain yang tadi lah. Ya, walaupun Next, jawabannya sama, oke lah, gak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong resolusi, kira-kira nih, karena pandemi juga ya. Resolusi tahun depan kalian itu apa? Mulai dari siapa dulu nih? Matias dulu deh, Matias. Tahun Apa ya? depan kira-kira resolusimu apa? Tahun depan kalau melanjutkan yang kemarin yang aku bilang olahraganya aku kencengin, sekarang mungkin tahun depan bisa lah bentuk tubuh jadi lebih The Rock gitu. Oh, seperti Tahun depan batu. jadinya nggak mau olahraga, tapi jadi binaragawan habis ini. Oh aduh, Aderai, Jadi atlet. aduh. Babang Pamungkas, Taufik Enggak Hidayat. Apa Bang Pamungkas? Oh, itu bukan Jadi binaragawan. Kobuser. Oh, Deddy Bukan. Kobuser. Jadi Kobuser. Nanti aku juga bikin podcast kayak dia gitu. Oke. Open the Oh, jadi door. kamu mau mengkhianati podcast ini, kamu bikin podcast sendiri. Oh gitu Matias. Enggak. Nyerangnya dari dalam. Oke. Aduh. Gak apa-apa. Apapun karyanya kan kita harus mensupport. Tapi nanti kamu bakal masuk daftar blog sih. Oke, lanjut ke Tata. Oke, Oke. kalau aku resolusi jelas nggak ada ya untuk tahun depan, tapi harapan panjang itu pasti yang pertama yang tadi udah aku bilang bisa dapat kerja yang Amin. pertama, terus yang kedua syukur-syukur Nikah muda dapat nggak? beasiswa bisa lanjut sekolah lagi. Enggak. Kalau ini kamu udah Jangan enggak, samakan belum. harapanmu sama Masih harapannya panjang. orang lain. Oh iya. Betul. Terima kasih editorku. Ya Bisa kalau bijak juga harapan ternyata. sih itu yang pertama pasti dapat kerjaan. Terus yang kedua Apa itu tadi? Apa itu tadi? Oke, Harus tadi dikat. kerja. Mungkin masih ada gangguan bentar. Kita tunggu nih nanti jawabannya. Nah, kita langsung pindah dulu ke yang mulia. Oh, belum. Ternyata udah connect. Oke, lanjutkan jawabannya. waduh, ini harapan saya bakal terkabul nggak ya buat tahun depan nih? Terkabul. Amin. Tadi kan udah Amin, diaminin. Iya, bisa. betul. Apa lagi? Yang jelas itu sih harapannya dapat kerja, lanjut kuliah, terus kelanjutin podcast ini yang jelas pasti, dan bakal ada kegiatan-kegiatan lain yang bakal kita semua jalanin bareng-bareng nanti ke depannya. Udah itu aja Amin. sih. Yang penting jangan seperti Matias ya, membuat sesuatu yang baru. Mau kawin muda. Kawin muda. Iya, mau nikah Resolusi. muda tuh dia kayaknya. Kuliah kerja nikah. KKN. Nah, tapi dari tadi itu aku pengen loncat ke saudara yang mulia editor ini, mesti ke tiba-tiba loncat kemana. Ini semoga tidak loncat lagi. Oke, yang mulia yang terhormat editor. Kira-kira apa harapan atau resolusi atau apapun lah. Di tahun depan lah intinya ya. Harapannya tahun depan sih ya biasa ya. Harapannya mahasiswa biasa, lulus kuliah terus dapat kerja.
Amin. punya penghasilan Amin. sendiri gitu. Amin. Terus Amin. harapannya pengennya sih beli laptop baru buat ya biar editingnya ini makin mulus gitu lah. Pak Pak RT RT jajannya kode. Tolong disetor. jangan langsung ke Kode, saya kode. paham. Saya Jajannya paham. disetor. Ini ngomong ke saya paham. Tolong jangan lempar ke saya dulu. Saya juga bingung. Bu, ya editor itu difasilitasi gitu. Tuh. Oke, lanjut. Enggak kok, Ada enggak, lagi. enggak. Mau jawab cuma bingung mau jawab apa lagi. Ya. Ada lagi resolusi atau mungkin harapan ke depan? Tahun depan, sorry. Enggak sih, udah itu aja. Ya, Dapat ya. pacar. Sombong Matias, mentang-mentang Loh, udah punya makanya saya pacar. bilang dapat penghasilan sendiri dulu, baru nanti pacarnya kan Oh. nyusul gitu. Oke. Amin. Nah, kalau Karen, kira-kira harapan, nggak usah resolusi deh harapan, karena tadi kita bertiga ya, Iya. punya resolusi, harapan deh. Dipertegas loh. Oke. Kalau harapan sih tahun depan karena udah semester tua ya, jadi semoga bisa memilih antara kuanti atau kuali dengan tepat, karena itu akan menunjukkan ke masa depan. Terus berharapnya sih bisa internship atau magang di tempat yang aku mau, biar Amin. enak bisa langsung kerja sekalian gitu ya di sana. Ya, Kayaknya sih ya. untuk tahun depan sejauh ini masih itu deh, masih itu dulu. Ya, untuk tahun depan. Kan masih ada tahun-tahun berikutnya. Kan masih Betul. banyak juga. Kak Yohanes setiap tahun ya doanya sama kan, biar Pengen tinggi. ingin tinggi. Ya, semoga terkabul lah semua resolusi atau tinggi. harapan. Nah, ini nih ya, selama Pak RT, Ah, Pak RT belum. ya Ayo. ampun. Harapan. Kenapa Betul. tiap mau next selalu ada gangguan? Maka Anda Ini tidak ingin pertanyaannya lulus. bagus Pak RT. Loh, Biar Masa kita amin. pemimpinnya nggak ada sih? Iya, masa Pak RT nggak mau sih harapannya kita Cuma anak aminkan buah. bersama gitu. Amin. Ayo Pak RT. Katanya ya, kenapa aku amin? Ada yang mengaminkan. Oke, Maaf, ayo maaf, Pak maaf. RT. Ya, semoga bisa dapat kerjaan. Ya sebenarnya udah ada kerjaan, Amin. cuma bisa nambah kerjaan. Amin. Terus ya apa ya? Ya cuma itu tak sih, karena bentar lagi ya udah mau selesai. Ya, udah mau selesai. Terus Pesannya pas Iya Pak RT. Iya. ya apa lagi ya, cuma mungkin ya yang penting tahun depan fokus ke penghasilan dulu, fokus ke keluarga, baru pasangan ya tahun-tahun depan lah baru mikir ya. Nah, Oke. jadi ya Oke, semoga Tahun depan ya Pak ya, iya untuk pasangannya Pak. tahun depan langsung menghadap ke KUA. Amin. Waduh, amin. Amin. Makan-makan. Amin. Amin. Makan-makan. Guys, kita THR, makan-makan gratis, THR. guys. Aduh. Finally. Oke, Ya. lanjut Pak RT. Nah, tapi kan emang tadi kan udah ngomongin apa ya, tadi kayak resolusi, ternyata ada juga harapan, ada juga yang nggak percaya harapan seperti nggak ada yang percaya resolusi seperti kita ya. Nah, Betul. harus Disinggung dipertekan terus loh. lagi nih. Ya ampun, oke deh. Disinggung terus loh. Oke deh. Nah, waktu pandemi ini kan ya udah Desember lah, udah akhir bulan lah, akhir tahun juga. Pencapaian yang paling tinggi atau mungkin pencapaian yang bikin kalian seneng lah, kira-kira apa? Selama bukan musim pandemi ya, tahun ini lah. Tahun ini kayak misal kayak Tata tadi udah lulus. Oke, tak sebutin jadi Tata cari yang lain. Apa kira-kira? Aku nih, dimulai dari aku nih. Kak Karen. Saya belum selesai Oke. ngomong. Aku belum selesai ngomong. Oke, Karen pun juga baik. kaget Oke, dong oke. kelihatannya tadi. Iya, memang. Lagi mikir apa ya kira-kira yang bagus gitu. Oke. Kayaknya tahun 2020 lumayan banyak ya yang didapat. Maksudnya hal-hal baik yang aku dapat gitu. Jadi kalau disuruh nyebutin yang paling baik sih, kayaknya susah karena semua mengajarkan sesuatu gitu lah. Cielah, sok-sokan. Asik, Tapi asik, mungkin asik. apa ya, maksudnya kayak selama pandemi ini mungkin lebih apa ya, lebih bisa fokus ke diri sendiri sih. Itu sih yang Betul. sebenarnya pencapaian lumayan besar karena kan kalau tahun-tahun sebelumnya karena bisa have fun sama teman-teman sering-sering, jadi akhirnya tuh kita jadi
mikirinnya tuh kayak orang lain terus gitu loh. Akunya kayak mikirin kebahagiaan orang lain terus. Tapi mungkin karena sekarang pandemi dan di rumah terus, jadi akhirnya bisa fokus ke diri sendiri, jadi bisa ngerancang kira-kira aku ke depannya mau gimana, kayak gitu sih mungkin. Karena Oke. kalau kebahagiaan things yang aku dapat kayaknya belum ada deh, karena belum lulus juga, belum kayak Kak Tata yang udah lulus. Pak RT kok kesel lah? Enggak, tadi Kenapa, saya Pak RT? aku habis minum tadi. Kaget aja tiba-tiba kok ngomong hal-hal Oh, kayak iya. gitu ya. Oke. Hal-hal kayak gitu. Iya, oke. Terus. Lanjut ke hitung roket. Bapak Yohanes. Hitungnya kan kayak roket tuh tadi gini. Wah, hidung shaming. Ya berarti bukan body body. swimming. Aman. Body swimming nih. Aman. Ayo jawab dulu. Jangan melempar pertanyaan ini ke orang lain. Jawab dulu. Tahun ini pencapaian terbesar sih apa namanya IPK sih. IPK semester kemarin naik dari semester sebelumnya. Nah, semester 1, 2 sama 3 itu bisa dibilang rendah ya, pendek, terus Rendah ya. naik ke semester 4 naik pesat. Jadi itu sih pencapaian terbesarnya. Oke, jadi bisa dibilang resolusimu IPK juga naik, badanmu juga makin tinggi ya. Seimbang. IPK-nya Kenapa pendek sih? loh. Iya, kenapa bilangnya IPK-nya pendek? Coba. Makanya aku bingung dari tadi pendek. Oke lah, gak apa-apa. Kan ada tinggi ada pendek. Rendah. Yes. Oh iya, rendah. Ya, itu. Ada tinggi ada pendek. Aduh. Gak apa-apa. Manusia salah itu wajar. Kalau Yohanes salah itu gak wajar. Kok bisa gitu loh. Nah, kalau Tata. Kalau aku Selain yang tadi aku ucapin ya. Ya, udah disampaikan Pak RT, udah bisa lulus kuliah. Pencapaian terbesarnya lagi, ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu, pada akhirnya di tahun ini aku bisa kumpul bareng keluarga. Jadi sebenarnya pandemi ini tuh justru nggak melulu jelek gitu loh. Justru ada sesuatu, ada hal positif yang bisa diambil. Nah, karena aku kan 2 bersaudara, Pak RT. Ya. Aku 2 bersaudara dan dua-duanya ini sama-sama sibuk gitu. Adikku sibuk di sekolah, aku sibuk di kampus gitu. Jadi kita yang satu rumah aja kadang nggak pernah ketemu gitu loh. Pagi adik udah sekolah, terus aku kadang kuliah siang, terus habis itu dia malam udah tidur, aku baru pulang kayak gitu. Jadi jarang ada waktu ngobrol bareng keluarga, bercanda bareng sama keluarga gitu. Jadi pencapaian terbesarnya sih itu. Akhirnya setelah dari bertahun-tahun kemarin yang aku pengen banget yang namanya bisa ngobrol, bisa kumpul bareng lagi sama keluarga, akhirnya di tahun ini bisa kejadian gitu, kumpul bareng. Nah, terus yang kedua, pencapaian terbesarku adalah aku punya karya sendiri nih. Punya karya sendiri yaitu punya podcast ini. Jadi memang sebenarnya udah dari lama pengen banget yang namanya berkarya gitu, pengen punya portofolio gitu loh, bisa dibilang. Nah, akhirnya di tahun ini kejadian juga dibantu sama teman-teman semuanya. Asik. Gitu Pak Gak RT. usah nangis. Pak RT terharu deh kayaknya. Enggak, saya kedinginan. Maaf. Saya kedinginan. Gimik, tapi gimiknya agak delay ya. Gimiknya masih mikir loh. Dia emang kedinginan. Cari remote AC dulu. Oke. Mikir ya. Matias. Tapi Tata terharu sih emang. Aku terharu sih tadi. Iya, pencapaian terbesarku. Salah satunya ya masuk podcast ini loh. Saya sangat senang ya. Dari awal saya jadi pembicara dulu diundang-undang gitu. Oh iya, kamu nanti masuk podcast ya, ngomong episode pertama. Gugup banget kan. Wah, lancar ternyata. Terus sama Pak RT dia cerita gitu. Udah ada orang baru nih. Ada Karen, ada Didan, Yohanes. Mereka ngobrolin enak gitu, kok lihat jadi iri gitu. Aku pengen masuk tapi nggak dimasuk-masukin gitu kan. Ini peres nggak nih? Jangan peres. Ternyata dimasukin. Wah, seneng sekali saya.
Nah, itu kelihatan seperti omongannya Wow. Matias itu seperti matahari gitu ya, yang bersinar terang memberikan harapan. Cuma kadang tiba-tiba badai tiba, itu biasanya omongan Matias tuh kayak gitu nanti. Ayo mana badainya? Mana badainya? Mana omongannya? Enggak. Saya tuh serius kalau tentang podcast ini tuh, karya ini tuh. Project bersama kita tuh saya serius. Seneng masuk sini gitu. Jadi bisa lebih lebih menghargai waktu. Ada lanjutannya nih, jangan di dulu. Bisa menghargai waktu karena punya kewajiban lain gitu loh yang harus aku penuhin selain kewajiban kuliah sama diriku sendiri. Aku juga setuju sama kata Karen gitu loh. Kita harus mementingkan diri sendiri dulu untuk masa depan kita. Jadi contohnya kalau kita hidup sehat, jadi kan kita bisa ngatur semuanya gitu loh. Tertata rapi lah hidup ini, enggak sembarangan itu. Enggak tidur terus, rebahan terus. Sepertinya ada yang tersinggung ini. Sepertinya ada saudara Matias yang tersinggung. kayaknya cocok jadi itu deh, brand ambassador-nya apa kayak kesehatan suplemen gitu ya. Dari tadi Iya, betul. bahasannya Dari Pengen kesehatan lari terus. cepat. Betul. Iya. Akhirnya face dari produksi ini gitu. Nggak apa-apa. Wajar. Oke, Nggak ada yang mau, karena ternyata waktu kita juga terbatas ya. Jadi buat pendengar juga, karena kita juga akhir bulan juga akhir tahun juga ya lebih tepatnya. Jadi ya kita udah menemani selama berapa? Setengah tahun kita dari Juli. Wow. Dari Juli Pak RT Iya, muncul, dan bahkan Matias pun jadi pembicara pertama kali, sekarang malah jadi kru. Tidak diduga kan ya. Nah, ya emang banyak suka duka tadi udah dijelasin Matias ya, walaupun seperti matahari yang bersinar terang, omongannya gitu banget ya. Tapi juga pasti banyak kekurangan, pasti juga banyak suka. Nah, kalau dari teman-teman nih ya, singkat padat jelas ya. Oke. Singkat padat jelas, karena waktu kita juga terbatas. Nah, Oke. jadi kesan dan pesan kalian buat Pak RT ini nanti, bukan Pak RT ya, maksudnya podcastnya Pak RT ya, podcast Pak RT ya, bukan buat saya. Saya aman, saya Bisa clear. aja Pak RT ini. Saya tidak KKN. Nah, kesan, pesan dan harapan lah buat podcast Pak RT nanti. Atau mungkin ayo produksi lah nanti kayak gimana. Editor dulu deh. Dari tadi editor dia udah siap dengan jawabannya ini, Pak Yohanes. Hari ini targetnya saya semua. Kesan pesannya sih cukup challenging sih, soalnya semenjak masuk podcast Pak RT, kerjanya makin banyak, dan juga itu ya bisa buat ngembangin diri saya sendiri sih sebagai editor gitu. Bagus lah. Ya itu kesulitan juga lah ya. Anggapannya itu pasti ada Ya rintangan. kesulitan, tapi ya di lain sisi kan juga bisa mengupgrade diri kita sendiri. Nah, Betul. bener banget. Kalau Karen. Aku sih kesannya ya, ingat banget aku pada saat pertama kali kayak ditawarin untuk join Ayo Produksi gitu ya. Aku tuh ini serius ya, ini aku tuh kayak seneng gitu loh, karena aku tuh memang suka aja di dunia media seperti ini gitu loh. Makanya kenapa aku juga pengen kerja di TV, jadi tim kreatif ya, karena ingin membuat acara dan konten-konten seperti ini gitu kan. Jadi kesannya, dan puji Tuhannya kesan baik yang ada di awal berlanjut sampai sekarang sih. Aku kayak merasa ya asik aja, enjoy aja kerja di sini gitu. Terus kalau pesannya sih semoga kedepannya bisa terus berkembang sih. Jadi nggak cuman kita bikin podcast aja, tapi kita mungkin bisa bikin karya yang lain, kita tambah kru yang lain. Amin. Jadi makin gede ya kan. Amin. Itu aja sih harapannya buat Ayo Produksi. Oke Matias, selain tadi Matias, singkat padat jelas. Nantikan keseruan kami di podcast PRT yang lainnya. Oke. Singkat padat jelas. Bagus. Promo dia bagus. Sip. Oke. Sambung. Tata. Kalau aku kesan pesan ya udah jelas ya, tadi udah aku sebutin juga. Di masa pandemi ini, podcast ini, Ayo Produksi ini, tim ini yang nemenin aku, akhirnya aku jadi bisa lebih produktif gitu. Nggak melulu rebahan, jadi ada yang harus dipikirin, gimana caranya berpikir kreatif, gimana
tektokannya sama Pak RT juga, terus gimana kita ngelola konten di Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah, harapannya untuk podcast ini semoga podcast ini masih terus berlanjut sampai berepisode-episode selanjutnya. Dan Amin. juga yang jelas buat Ayo Produksi kedepannya nantikan aja karya-karya kita selanjutnya. Yes. Ya dari tadi 2 terakhir promo semua ya. Jadi kalau dari aku ya gak ada yang tanya. Oke. Yes, gak ada yang tanya aku. Iya, jawab sendiri. Ayo Pak RT, langsung Nah, jawab. makanya saya akan menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi kalau dari aku kesannya ya ampun, ngenes banget ya rasanya. Kesannya ya karena emang waktu itu pertama kali buat ya juga bisa dibilang dadakan juga ya karena emang di Iya, luar betul. ekspektasi juga dan kita manggil narasumber juga Matias juga tahu lah ya dari episode pertama kayak gimana. Jadi pasti banyak kekurangan juga. Terus tadi udah dijelasin bakal ngelola konten, ngelola apa itu. Sebenarnya itu di luar job deskku juga. Jadi ya benar-benar gak paham. Tapi ya kayak tadi Yohanes. Akhirnya kita semua belajar, kita semua paham, kita semua bisa menyatu. Nah, tapi emang gak dipungkiri sih karena emang ini banyak salah juga, banyak mungkin ya agak sedikit garing, lawakan-lawakan dari aku juga ya pengaku. Dan ada banyak kesalahan juga ya aku selaku Pak RT atau mungkin ya Ayo Produksi, aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada kekurangan, misal ada kesalahan baik dari sisi editor, dari sisi kreatif atau dari apa, aku minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin mereka semua bakal minta maaf juga. Cuma dari sini aku wakilin sebagai Pak RT. Kita minta maaf kepada semua dan ya ini promo yang terakhir. Iya, Nah, kita sekalian pamit ya Pak RT. ya kita pamit Pamitnya juga. kenapa nih? Nah, kita Kenapa pamit Jadi ini kepo ya. kita nggak sembarang pamit ini karena ini pamit ya pamit. maksudnya kita pamit karena kita udah akhir tahun juga, kita juga butuh liburan dan selain itu kita mau bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang seperti matahari muncul Apa itu Pak RT? baru lagi. Apa itu? Wah, saya tidak mau spoiler. Oke. Kita nantikan aja ke depan bakal ada apa. Yang jelas kita semua mau pamit di sini. Para tetangga terima kasih yang udah mau dengerin podcast Pak RT sampai 20 episode ini. Akhirnya guys, teman-teman semua, kita berakhir di season 1 ini. Akankah nanti ada season 2 untuk podcast Pak RT? Kita tunggu saja tahun depan. Dan bakal ada karya-karya lainnya yang bakal disuguhin dari Ayo Produksi. Akankah pandemi juga akan berakhir? Walaupun tidak nyambung dengan Pak RT? Berakhir dong. Nah, udah mungkin episode ini episode terlama dari kita ya, episode terlama dari Ayo Produksi Podcast Pak RT. Jadi kami juga minta maaf karena episode ini episode terlama juga, walaupun Pak Editor nanti juga bakal kebingungan. Jadi selamat kebingungan juga untuk yang terakhir kali, Editor. Dan sekali lagi buat pendengar, buat tetangga juga, buat teman-teman ya, Matias, Karen, Tata, Yohanes, Didan. Kita lupa nyebutin Didan dong. Didan. Ya, Didan. Aku mengucapkan terima kasih di season 1 ini, fantastis, benar-benar fantastis. Ya, mohon maaf kalau misal ada kurangnya juga buat para pendengar dan tetangga. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Dan jangan tunggu. Kok jangan tunggu ya? Ditunggu dong, Pak RT. Oke, maaf. Kejutan berikutnya dari Ayo Produksi. Kita pamit, para tetangga. Terima kasih. Selamat tahun baru. Terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.